Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas pengembangan bisnis N, ingin mempresentasikan BMC atau Business Model Canvas dan juga SWOT Analysis ide usaha non-kuliner kami, yaitu dengan nama Art Beats. Di mana Art Beats sendiri, art itu adalah seni dan beats adalah manik-manik. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Lutfia Rahmainasfi dengan NIM akhir 511, dan teman-teman saya ada. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 552. Saya Nesa Adinda Mulyawati dengan NIM akhir 551. Saya Irban Nabila dengan NIM 557. Saya Noviana Ramadhani dengan NIM akhir 559. Baik, itu perkenalan dari kelompok kami. Next slide. Nah, di sini adalah produk dan packaging illustration dari ide bisnis kami. Jadi, Artbit sendiri itu adalah usaha perhiasan dari kerajinan manik-manik seperti ada kalung, gelang, dan juga cincin dengan desain personalisasi, di mana pelanggan dapat memilih warna, bentuk, dan juga simbol sesuai dengan keinginan. Dengan menggunakan teknologi AR atau augmented reality, pelanggan itu dapat mencoba produk secara virtual dan juga memahami makna unik di balik setiap desainnya, serta menciptakan pengalaman belanja yang lebih emosional dan juga personal. Untuk packaging dari produk ini, kami menggunakan kertas yang ditempelkan QR code, di mana terdapat produk history dari produk-produk yang kami buat. Jadi pelanggan dapat men-scan sehingga dapat melihat history dari produk tersebut. Next. Baik, kami juga akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas dari ide usaha ini. Yang pertama ada customer segment, di mana customer segment atau segmentasi pelanggan ini yang pertama ada wanita usia dari 18 tahun hingga 35 tahun. Yang kedua ada mahasiswa dan pelajar yang suka fashion dan juga teknologi. Dan yang ketiga adalah wanita yang berdomisili di wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah value proposition atau nilai utama yang kami tawarkan. Yang pertama adalah poin pengalaman belanja yang interaktif karena kami menyediakan layanan teknologi IR. Yang kedua adalah kustomisasi dan personalisasi. Jadi nanti customer memiliki kesempatan untuk custom baik dari segi desain perhiasannya ataupun nanti pesan secara personal. Yang ketiga adalah kenyamanan dan efisiensi waktu, dan yang keempat adalah peningkatan kepercayaan dan juga kepuasan pelanggan. Poin selanjutnya adalah channel atau jaringan pemasaran. Poin yang pertama adalah secara offline, yaitu menggunakan stand bazar dan juga pameran seni. Dan yang kedua adalah secara online dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial dengan fitur IR untuk mencoba. Untuk mendukung proses pemasaran secara offline maupun online, kami menggunakan strategi penjualan. Yang pertama dengan personalisasi dan custom order, kemudian pemasaran berbasis cerita, kemudian layanan pelanggan berbasis teknologi, dan juga paket bundling dan keanggotaan eksklusif. Selanjutnya adalah customer relation atau hubungan pelanggan. Kami membangun hubungan pelanggan dengan menyediakan fitur custom pemilihan warna dan juga desain sesuai permintaan pelanggan. Kemudian kami juga menyediakan setiap gelang memiliki cerita dan filosofi unik untuk yang diceritakan melalui media sosial. Ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Dan yang terakhir kami menggunakan fitur IR, try on di website untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang terakhir adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Untuk aliran pendapatan, kami memanfaatkan penjualan secara langsung atau B2C, kemudian penjualan bermitra atau B2B, baik nanti di toko perhiasan atau pusat oleh-oleh, dan yang terakhir kami juga memanfaatkan strategi custom jewelry dan personalisasi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada key activities, di mana key activities ini terdiri dari pertama itu desain dan pengembangan produksi, yang kedua itu penjualan produksi, ketiga layanan pelanggan dan retensi, dan yang terakhir itu kolaborasi dan kemitraan. Selanjutnya key resource, di mana key resource ini terdiri dari tim produksi, ada material jewelry atau manik-manik, bahan dasar dan lain-lain.
Ketiga, itu pengembangan aplikasi AR. Dan yang terakhir, itu platform AR. Selanjutnya, key partners, di mana terdiri dari developer teknologi AR, kemudian supplier material jewelry, yang ketiga itu platform e-commerce, keempat perusahaan logistik, dan yang terakhir layanan pembayaran. Selanjutnya, cost structure. Cost structure ini terdiri dari yang pertama itu biaya tetap, biaya tetapnya itu ada biaya domain dan hosting website, kemudiannya itu langganan aplikasi desain IR atau pengembangan fitur IR. Yang kedua itu biaya variabel, terdiri dari bahan baku, biaya kemasan, dan biaya marketing. Ketiga, itu ada efisiensi biaya, di mana mengoptimalkan biaya produksi dengan bahan baku yang efisien atau hemat biaya dan sistem produksi berbasis pesanan, made to order. Dan yang terakhir, berbasis nilai. Berbasis nilai ini menawarkan personalisasi, desain, dan fitur AR untuk meningkatkan daya tarik dan nilai produksi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis SWOT mengenai produk perhiasan berbasis AR ini, yang dimulai dari strengths atau kekuatan. Yang pertama, dari segi desain, produk ini tuh memiliki diferensiasi dan keunikan yang kuat, sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang mencari sesuatu yang eksklusif. Lalu yang kedua, fitur AR yang disematkan menggunakan pelanggan untuk mencoba perhiasan secara virtual sebelum membeli. Jadi memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan memudahkan mereka dalam menentukan pilihan dari perhiasan tersebut. Selain itu, setiap desain perhiasan ini memiliki nilai emosional dan cerita cerita tersendiri yang dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan terhadap produk. Lalu selanjutnya, tidak hanya itu, layanan produk secara customisasi ini eh, baik dalam bentuk desain maupun pesan pada perhiasan memungkinkan pelanggan untuk memiliki produk yang lebih personal dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kapasitas produksi. Yang kedua minimnya pengalaman dalam bisnis. Yang ketiga keterbatasan modal awal. Yang keempat kurangnya jaringan dan relasi. Yang terakhir yaitu sistem manajemen keuangan yang belum terstruktur. Lalu yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, tren teknologi yang berkembang pesat ini dapat memberikan peluang besar bagi produk perhiasan berbasis AR ini. Selanjutnya, pada masa sekarang, konsumen semakin mencari pengalaman berbelanja yang personal, interaktif, dan menyenangkan. Keinginan konsumen ini sejalan dengan fitur AR yang dihadirkan dalam produk ini. Selain itu, kolaborasi dengan brand lain atau influencer ini dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Yang terakhir yaitu diferensiasi dari pesaing. Ini juga menjadi peluang besar karena perhiasan berbasis AR ini masih tergolong inovatif dan memiliki potensi untuk menarik perhatian segmen pasar yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang sangat ketat dengan kompetitor lain. Yang kedua, brand perhiasan besar yang sudah memiliki pasar. Lalu yang keempat, perubahan tren yang sangat cepat. Yang terakhir yaitu daya pembeli konsumen yang semakin menurun. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya dijelaskan eh, kepada rekan saya. Oke, selanjutnya ada matriks SWOT. Yang pertama, strategi, strength, and opportunity. Yang pertama, memanfaatkan faktor AR untuk menarik pelanggan yang ingin mencoba sebelum membeli. Yang kedua, menawarkan opsi custom untuk pelanggan yang ingin memberi hadiah dengan sentuhan personal. Yang ketiga, memanfaatkan nilai filosofi dari setiap gelang untuk menarik pelanggan yang menyukai produk dengan makna. Yang kedua ada strategi strength and trade. Yang pertama, selalu update desain sesuai tren fashion dan permintaan pasar. Yang kedua, menawarkan garansi dan layanan perbaikan kecil agar pelanggan lebih loyal. Yang ketiga,
menggabungkan teknologi AR try-on, cerita unik, dan opsi custom gift untuk membedakan dari kompetitor. Yang ketiga ada strategi weakness and opportunity. Yang pertama, kolaborasi dengan ahli teknologi. Yang kedua, melakukan pengujian dan pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada diferensiasi brand dan pendekatan emosional. Yang keempat, melakukan pengelolaan biaya dan skala produksi. Yang kelima, memantau perkembangan tren dan kompetitor. Yang terakhir ada strategi weakness and threat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan testimoni pelanggan asli untuk melawan produk imitasi. Yang kedua, mengembangkan desain timeless yang tetap relevan dalam jangka panjang untuk mengurangi dampak tren yang cepat berubah. Yang terakhir, menawarkan desain unik dan eksklusif yang tidak dimiliki brand besar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun kata-katanya. Semoga ide bisnis ini dapat menginspirasi usaha-usaha fashion yang ada di Indonesia untuk lebih inovatif dan kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.